Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita dan saya ke Pak Elan lagi. Pak Elan, ini kan ada 3 efek ya dari multiplier itu ya. Yang pertama soal perbankan, kemudian TKDN dan juga tenaga kerja. Kita tadi sudah sempat menyinggung sedikit soal tenaga kerja dan coba kita perdalam. Ada persentasenya nggak Pak untuk sampai sekarang begitu ada berapa persen sebetulnya industri hulu migas ini menyedot tenaga kerja lokal atau tenaga kerja Indonesia? Ya, tenaga kerja di Indonesia ini untuk yang sebagai karyawan pegawai tetap dari perusahaan minyak ya, dari kontraktor-kontrak kerjasama termasuk Pertamina EP dan Pertamina PHE total semuanya ada 32.000 lebih. 32.000, wow. 32.000 tenaga Kalau di persentase? kerja. Nah, dari situ 96% lebih itu nasional 96%. tenaganya. Jadi ekspatnya hanya kurang dari 4% saja. Iya. Cuman kelihatannya karena mereka penampilannya badannya tinggi, rambutnya putih gitu ya. Jadi seolah-olah seperti eksklusif itu. Padahal enggak juga. Sebenarnya sangat sedikit mereka. Dan itu memang sudah bagian dari policy dan peraturan yang diterapkan oleh SKK Migas. Bahwa di kita ada yang namanya RPTK namanya, Rencana Penempatan Tenaga Kerja. Yang setiap tahun kita tinjau mereka, dokumen RPTK-nya siapa-siapa saja, dan nanti di dalam programmen budget, salary dan lain sebagainya kita lihat seberapa jatah yang bisa berikan kepada mereka. Jadi kita sangat mengontrol berapa tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Betul ya. Dan sampai sekarang memang dengan kurang dari 4% saja sudah sangat memadai. Kalau dari Pertamina EP sendiri Pak, datanya seperti apa persentase penggunaan tenaga kerja lokal? Oke. Kalau di Pertamina EP sendiri semua yang pekerja tetap dan pekerja pendukungnya itu sebetulnya 100% untuk tenaga kerja lokal ya. Ya kami menggunakan tenaga asing mungkin hanya sekali-sekali aja kalau memang itu ada diperlukan teknologi semacam yang konsultan baru, begitu konsultan Pak ya? saja gitu. Dan sebetulnya tenaga lokalnya itu barangkali lebih banyak daripada tenaga yang non lokal ya. Maksud saya non lokal masih tenaga kerja Indonesia tapi mungkin yang punya skill yang memang tidak didatangkan dari daerah itu. Tapi yang di daerah itu sendiri biasanya itu sampai 60%. Oke, kalau untuk daerah-daerah itu Pak, mungkin tadi yang unskilled dan sebagainya begitu, apakah memang ada semacam pendidikan khusus dulu begitu supaya mereka mungkin ya let's say mungkin beberapa bulan diberikan pendidikan dan baru kemudian bisa dipekerjakan, direkrut oleh Pertamina EP? Bisa ada yang dididik terlebih dahulu. Ini sebagai contoh kita punya sekarang baru dibangun CPP di Matindok, Matindok dan Donggi. Terutama yang Donggi ini kami merekrut tenaga-tenaga lokal, lulusan-lulusan fresh graduate dari SMA atau mungkin yang akademi D1 di sana. Itu kami didik di Cepu hampir 1 tahun untuk dijadikan tenaga operator nanti setelah CPP ini on stream. Kalau tenaga yang kasar lainnya mungkin tidak perlu tenaga pendidikan khusus. Itu pendidikan umum saja. Biasanya pendukung administrasi. Ya kalau Pertamina EP ini kan memang nasional ya, jadi mungkin wajar kalau mereka menggunakan hampir 100% tadi ya, Pak ya, 100% tenaga kerja lokal. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan atau kontraktor asing nih Pak? Apakah ada semacam kesulitan dari mereka untuk memenuhi kebijakan supaya lebih banyak atau memprioritaskan tenaga kerja lokal? Ya, memang ada mekanisme tahapan-tahapannya ya. Kalau Pertamina malah bukan tenaga lokal saja, bahkan tenaga nasional yang sudah diekspor ke luar negeri diundang dipulangkan lagi luar biasa. Pertamina begitu ya. Dan itu nasional semua. Kita banyak sekali tenaga kita yang kelas internasional sudah kita ekspor kemana-mana. Nah, untuk di SKK Migas kita membeda-bedakan. Kalau ada investor baru masuk ke Indonesia sebagai exploration company, dia kan bawa uang, dia bawa modal, risiko kalau gagal mereka tanggung sendiri, tidak kita ganti kalau gagal eksplorasi kan gitu. Kita hargai mereka. Pada saat mereka nanti sudah berhasil, kita hargai mereka boleh beberapa keringanan di eksplorasi itu, termasuk tenaga kerja. Walaupun tetap kita tekan mereka harus ada ya, kalau geologis, geofisika. Ada kuota khusus begitu Pak? Tidak. Kalau untuk eksplorasi kuotanya kita bebaskan. Tapi begitu dia dapat discovery, kemudian dia kembangkan, kan pada waktu eksplorasi paling tenaga kerjanya terbatas, nggak sampai 20 orang tuh. Biasanya yang lain biasanya outsource di kontrak-kontrak saja. Tapi begitu mereka sudah dapat, mereka akan mengembangkan satu proyek besar dan produksinya nanti membutuhkan tenaga kerja yang berlipat banyak. Nah, disitulah mulai kita satu persatu disaring. Oh, ini orang Indonesia banyak, jangan pakai ekspat. Apalagi jangan sampai negara kita dijadikan training ground
orang-orang asing yang baru belajar untuk belajar di sini. Jadi negara eksperimen mereka begitu ya, latihan mereka harusnya tidak seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan bukan hanya soal kuantitas tapi juga kualitas begitu ya. Bagaimana kemudian dari SKK Migas ini menjaga dan juga meningkatkan kualitas dari tenaga kerja Indonesia untuk industri migas nasional? Memang banyak kriterianya ya. Kita memang salah satunya adalah ingin bikin sudah berjalan membuat namanya program NCB ya, National Capacity Building. Di situ memang kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, ada ITB, ada UI, ada UGM, Unpad sama Trisakti ya, UPN juga masuk. Bahwa kita ingin mengupgrade para lulusan-lulusan yang umumnya fresh graduate itu siapa belum siap kerja. Sementara di kita sendiri kadang-kadang baru kerja 5 tahun sudah pengalaman sedikit sudah dibajak keluar. Nah, ada gap di tengah kita. Nah, disitulah kita mengakselerasi dan kita bikin program. Para mahasiswa dan dosen bekerja sama dengan industri, kita berikan proyek-proyek yang sambil belajar mereka mengerjakan kegiatan di industri. Iya, jadi supaya tidak langsung ke luar negeri begitu Pak ya? Ya artinya si fresh graduate tadi dia sudah siap kerja pada saat lulus dari universitas gitu dan kita siap menggantikan orang-orang yang sudah baru 5 tahun sudah diculik ke Timur Tengah lah. Serem amat Pak, diculik. Tapi kalau kita langsung gitu bicarakan, kita langsung masuk ke efek yang kedua, perbankan nih Pak. Ini bagaimana sebetulnya Anda bisa menjelaskan manfaat dari industri migas nasional ini terhadap perbankan nasional? Ya, kalau dari si perbankan memang kita pernah membuat satu terobosan ya. Itu dimulai di tahun 2009-2010. Di mana pertama ada yang namanya kewajiban abandonment site restoration. Abandonment site restoration itu adalah mengembalikan rona lingkungan semula pasca operasi perminyakan. Jadi kalau lapangan minyak itu sudah habis gitu ya, wajib perusahaan itu mengembalikan pada rona lingkungan semula. Tapi supaya dijamin itu akan dilakukan, dananya di depan sudah kita sandera. Tadi culik, sekarang sandera nih Pak. Bahasa-bahasa ini bahasa positif, tapi jadi artinya kita ambil dulu dananya dan kita taruh di perbankan nasional. Nah, ditabungkan dan itu sangat positif buat perbankan. Ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank Rakyat Indonesia. Itu satu dari abandonment site restoration. Semua lapangan-lapangan yang baru begitu disetujui POD-nya, Plan of Development-nya, Anda harus punya dana sekian dan ini harus ditaruh di perbankan. Betul. Jadi sudah ada dulu lebih dulu begitu ya. Satu itu. Yang kedua, semua transaksi-transaksi jual beli migas sekarang harus melalui perbankan nasional. Kalau dulu mereka pakai Bank of Tokyo, Standard Chartered Bank atau bank-bank mereka. Sekarang policy dari SKK Migas nggak boleh gunakan bank-bank nasional. 100% Pak ya. Bahkan untuk transaksi-transaksi di daerah, kalau perlu kita menggunakan bank daerah. Seperti Bank Sumsel Babel, Bank Jabar ya. Itu juga sudah dicoba dilibatkan untuk transaksi-transaksi yang lokal di daerah. Oke, kita harus break lagi Bapak-Bapak dulu dan pemirsa Special Dialog akan kembali sesaat lagi.